Sekarang kita akan mendiskusikan tentang fungsi satu-satu dan fungsi pada. Definisi 5. Fungsi f dikatakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Kalau bagaimana? Kalau fa-nya sama dengan fb berakibat a sama dengan b. Jadi jika fa sama dengan fb, maka a sama dengan b, maka f-nya adalah fungsi satu-satu. Ya, untuk semua ab pada domain f. Kita bisa lihat contohnya di contoh 8 atau gambar 3, di mana kita punya sebuah fungsi f dengan domainnya adalah ABCD dan kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5 dengan FA-nya 4, FB-nya 5, FC1, FD3. Ya, ini kita bisa lihat bahwa pada gambar tersebut dia merupakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Berdasarkan definisi yang kita punya bahwa FA sama dengan FB, kalau FA-nya sama dengan FB maka A-nya sama dengan A-nya sama dengan B. Definisi tersebut pun kita bisa menyatakan dalam bentuk kontraposisinya, yaitu kalau A-nya tidak sama dengan B, maka FA-nya tidak sama dengan FB. Atau dalam bentuk quantifier kita bisa menuliskan dalam bentuk dua hal berikut. Yang pertama, kita bisa katakan bahwa apapun A dan B di domain F, kalau FA-nya sama dengan FB, kalau nilainya sama, maka kalau dia ingin fungsi satu-satu, maka haruslah A-nya mesti sama dengan B. Atau yang kedua, untuk apapun A dan B di domain F, kalau A-nya tidak sama dengan B, maka kalau dia ingin satu-satu, fungsinya satu-satu, maka FA-nya harus tidak sama dengan FB. Nah, kita lihat contoh lain pada contoh 9. Kalau diberikan fungsi x kuadrat dengan domainnya adalah himpunan bilangan bulat dan kodomainnya adalah himpunan bilangan bulat, ini di sini bukan merupakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Kalau kita gambar sebagai berikut, ya. Ketika saya bisa menemukan dua buah nilai yang sama, yaitu F-1 dan F1, dua-duanya bernilai 1. Tetapi min 1 dan 1 tidak sama. Berdasarkan definisi dia bukan fungsi satu-satu. Tetapi kalau kita batasi fungsi ini dengan domainnya adalah bilangan bulat positif, maka gambarnya menjadi seperti berikut. Dia menjadi fungsi satu-satu, ya, karena memenuhi definisi yang kita punya tadi. Contoh lain pada contoh 10, fungsi linear x plus 1 juga merupakan fungsi satu-satu. Karena ketika x-nya tidak sama dengan y, maka x plus 1 tidak sama dengan y plus 1. Itu obvious, saya kira, jelas. Nah, berikutnya kita lihat definisi 6. Fungsi f dengan domain dan kodomain adalah subhimpunan dari himpunan bilangan real disebut naik. Jadi fungsi tersebut adalah fungsi naik. Fungsi naik itu adalah fungsi yang memenuhi kriteria begini. Fx lebih kecil sama dengan fy. Ya. Ketika x-nya kurang dari y, jadi kalau digambar adalah ini saya punya x dan y seperti berikut, x kurang dari y, maka kalau memenuhi fx lebih kecil sama dengan fy, bisa begitu, atau itu kalau itu lebih kecil, kalau gambar yang pertama adalah lebih kecil, gambar yang kedua bisa saja fx-nya sama dengan fy. Nah, jadi untuk yang pertama kita sebut increasing. Kalau x lebih kecil y mengakibatkan fx lebih kecil sama dengan fy, kita sebut increasing. Dan yang kedua, kalau strictly increasing atau kita kenal dengan monoton naik, ya. Kalau fx-nya lebih kecil fy. Jadi tanpa ada
tanda sama dengan di sana. Bagaimana kalau F-nya turun? F turun kalau Fx-nya lebih besar sama dengan Fy, dan F-nya monoton turun kalau Fx-nya lebih dari Fy. Ya, ketika X-nya kurang dari Y, di mana X dan Y tentu merupakan domain daripada si F. Ya, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk quantifier, kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti berikut. Nah, perhatikan bahwa sebuah fungsi itu monoton naik atau monoton turun, ya salah satu saja, dia pasti fungsinya satu-satu atau fungsinya injektif. Tapi kalau fungsinya itu naik, ya bukan monoton naik begitu ya, atau turun saja, jadi bukan monoton turun, maka dia fungsinya bukan fungsi satu-satu. Jadi fungsi monoton naik atau monoton turun dia pasti fungsi satu-satu. Nah, untuk beberapa fungsi kita bisa tahu bahwa range itu dan codomain sama. Yaitu setiap anggota dari codomain merupakan bayangan dari anggota dari domainnya. Nah, fungsi yang seperti itu kita sebut sebagai fungsi pada. Nah, definisinya apa? Kita lihat definisi ketujuh. Apa itu fungsi pada? Sebuah fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi pada atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap anggota B, elemen himpunan B, ada anggota A dengan FA-nya sama dengan B. Ini kita sebut sebagai fungsi pada. Kalau dituliskan dalam bentuk quantifier, kita bisa tuliskan untuk setiap Y ada X yang memenuhi Fx sama dengan Y. Nah, kita lihat contohnya, contoh 12. Kalau saya punya fungsi F dengan domainnya ABCD dan kodomainnya adalah 1, 2, 3, dan ternyata range-nya itu sama dengan kodomain. Di sini range-nya sama dengan kodomain 1, 2, dan 3. Jadi semua anggota dari kodomainnya merupakan bayangan dari anggota pada domain. Jadi di sini kita bisa mengatakan F-nya adalah fungsi pada. Kalau kodomainnya itu adalah 1, 2, 3, 4, kalau tadi kan kodomainnya 1, 2, 3. Kalau kodomainnya kita ubah menjadi 1, 2, 3, 4, kan kita punya tadi range-nya 1, 2, dan 3. Maka sekarang menjadi F-nya bukan menjadi fungsi pada. Karena untuk 4 yang merupakan kodomain, anggota dari kodomain, tidak ada nilainya, ya. Jadi tidak ada unsur di domain yang menyebabkan nilainya sama dengan 4. Contoh berikutnya adalah contoh 13. Fungsi Fx sama dengan x kuadrat di sini adalah bukan fungsi pada. Kenapa dia bukan fungsi pada? Karena tidak ada bilangan bulat x yang memenuhi x kuadrat sama dengan min 1. Kalau misalkan kita punya domainnya di sini adalah himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat, kita tidak akan bisa mendapatkan untuk kodomain yang hasilnya min 1, kita tidak bisa mendapatkan nilai X-nya berapa. Nah, pada gambar 5 kita lihat ada beberapa contoh untuk fungsi satu-satu dan fungsi pada, ya. Pada gambar 5A itu adalah contoh fungsi satu-satu dan dia bukan merupakan fungsi pada. Ya, fungsi satu-satu saya kira jelas memenuhi definisi. Kenapa dia bukan merupakan fungsi pada? Karena pada kodomain 2
kita tidak bisa menemukan anggota yang ada di domain sehingga nilainya sama dengan 2. Sedangkan yang B itu merupakan fungsi pada karena kodomainnya sama dengan range, tetapi dia bukan merupakan fungsi satu-satu. Karena di sini untuk nilainya 2 ada 2 anggota di domain yaitu A dan D. Semestinya dia mesti sama kalau berdasarkan definisi fungsi satu-satu. Untuk contoh pada gambar 5C dia fungsi satu-satu. Tetapi dia juga merupakan fungsi pada. Ya, fungsi pada karena jelas terlihat bahwa kodomanya sama dengan range. Untuk yang D, 5D dia bukan merupakan fungsi satu-satu. Ya, karena di sini kita bisa lihat untuk 2, maksudnya bukan untuk 1, untuk 2 ini domainnya bisa A dan C. Sedangkan dia juga bukan fungsi pada karena nilai pada kodomain yaitu 4, kita tidak bisa menemukan anggota di domain yang nilainya 4. Ya, sedangkan yang E dia bukan merupakan fungsi. Ya, kalau ini praktisnya kita bisa lihat bahwa pada sebelah kiri ini bentuknya bercabang seperti itu. Itu dia bukan merupakan fungsi karena fungsi harus memetakan tepat ke satu nilai yang ada di kodomain. Nah, kita lihat definisi berikutnya, definisi 8. Fungsi f adalah fungsi satu-satu korespondensi, ya korespondensi satu-satu, ya, atau disebut juga fungsi bijektif, ya. Jika dia memenuhi fungsinya fungsi satu-satu juga fungsinya fungsi pada. Jadi sebuah fungsi yang satu-satu dan sekaligus fungsinya pada, dia disebut sebagai fungsi bijektif. Ya, sebagai contoh 16, Anda bisa lihat di situ kalau misalkan kita punya domainnya adalah ABCD dan kodomainnya 1, 2, 3, 4 dengan fungsinya didefinisikan sebagai berikut, ya FA-nya 4, FB-nya 2, FC-nya 1, FD-nya 3. Kalau kita gambarkan menjadi di sini adalah A, B, C, D, kemudian kita punya kodomainnya 1, 2, 3, 4, FA-nya sama dengan 4, FB-nya sama dengan 2, FC-nya sama dengan 1, dan FD-nya sama dengan 3. Kodomain sama dengan range, jelas dia fungsinya adalah fungsi pada dan juga memenuhi dia fungsinya fungsi satu-satu. Maka di sini fungsi ini merupakan fungsi pada dan fungsi satu-satu. Maka dia merupakan fungsi bijektif. Nah, terakhir adalah pada contoh 17 kita ingin memperkenalkan yang namanya fungsi identitas. Jadi fungsi identitas dilambangkan sebagai IA, ya. Didefinisikan sebagai berikut, ya. IAX sama dengan X. Jadi fungsi identitas adalah fungsi yang didefinisikan seperti itu. Kemudian kita bisa merangkum apa yang kita bahas tadi, bagaimana kita menunjukkan apakah sebuah fungsi adalah fungsi satu-satu dan apakah dia fungsinya fungsi pada. Kita bisa lihat pada halaman selanjutnya, yaitu pada bagian ini.